Mari kita cari tahu tentang petisi dari Avaaz buat kasus kematian Yu Menglong. Petisi Global Dati Avaaz ini diluncurkan tak lama setelah kematian Yu Menglong dengan tuntutan utama. Tujuannya bisa dilakukan penyelidikan independen dan transparan untuk menguak kebenaran di balik kematian, bukan hanya mengandalkan kesimpulan kecelakaan. Jika ada bukti tindakan kriminal, misalnya kekerasan, pemaksaan, penyiksaan, atau penyalahgunaan, maka pelaku harus dimintai pertanggungjawaban hukum. Pihak berwenang harus memberikan permintaan maaf resmi, serta dukungan hukum dan psikologis bagi keluarga korban, dan jaminan bahwa kasus seperti ini tidak akan terulang. Organisasi internasional hak asasi manusia, misalnya Human Rights Watch, Amnesty International, diundang untuk ikut mengawasi agar proses benar-benar adil. Petisi menegaskan, kematian ini bukan sekadar tragedi pribadi, melainkan masalah serius hak asasi manusia dan keselamatan pekerja seni. Semua keterangan di atas baru bisa dilaksanakan apabila petisi berhasil mencapai 1 juta tanda tangan. Petisi ini bisa membawa dampak besar. Tekanan internasional meningkat. Dengan jutaan suara global, sulit bagi pemangku kekuasaan baik dalam industri hiburan maupun aparat hukum untuk mengabaikan tuntutan. Permintaan penyelidikan ulang otoritas independen makin kuat, bisa memicu permintaan dari organisasi HAM agar ada tim investigasi internasional. Sorotan media global melebar. Media internasional lebih mungkin kembali membahas kasus ini dan mengangkat teori alternatif, bukti video jual audio kesaksian, DSB Neamas memperbesar kemungkinan kasus dibuka kembali. Dukungan untuk keluarga dan korban, baik moral maupun legal psikologis, mendapatkan legitimasi besar, mempersulit upaya penutupan kasus secara cepat dan senyap. Seberapa lama proses hingga kasus bisa dibuka kembali? Itu tergantung banyak faktor, tapi berikut skenario kasar berdasarkan dinamika saat ini. Jika petisi terus tumbuh dan mencapai albas 1 juta tanda tangan dalam 1,2 bulan ke depan, Desjen, serta disertai tekanan media internasional plus advokasi organisasi HAM, kemungkinan muncul permintaan penyelidikan ulang dalam 3,6 bulan ke depan. Jika ada bukti baru, video, kesaksian, dokumen, kombinasi tanda tangan besar plus bukti bisa mempercepat proses, mungkin kasus bisa dibuka ulang dalam kurun waktu 6-12 bulan sejak peluncuran petisi. Tapi, jika otoritas tetap menutup kasus dan mengabaikan petisi, atau ada intervensi pembungkaman informasi, maka kasus bisa tersendat lama atau tetap dibekukan, meskipun petisinya besar. Dengan kata lain, petisi saja tidak cukup. Untuk membuka kembali kasus, dibutuhkan 3 hal. Dukungan publik luas plus media internasional plus bukti baru atau tekanan hukum selah HAM. Kenyataan saat ini, harapan versus tantangan. Harapan? Petisi telah menunjukkan bahwa ada perhatian global besar terhadap kematian Yu Menglong, bukan hanya fans, tapi komunitas hak asasi aktivis media internasional. Semakin banyak suara yang menolak versi resmi kecelakaan, memaksa narasi agar tetap terbuka untuk pemeriksaan. Tantangan? Saat sekarang petisi baru mencapai kisaran 600.000 sampai 700.000, beku mencapai 1 juta. Otoritas di Tiongkok bisa menghadang penyelidikan ulang lewat sensor, kekuasaan institusional, atau tekanan legal, sehingga meskipun petisi besar, jalan membuka kasus bisa sulit. Bukti baru sangat penting. Tanpa video, saksi, atau dokumen kredibel, petisi dan opini publik bisa saja dianggap emosional, minus, dan diabaikan. Buat yang belum tanda tangan di petisi Avaaz, yuk dibantu ikut tanda tangan biar cepat mencapai 1 juta tanda tangan. 1 tanda tanganmu bisa menentukan keadilan buat Yu Menglong.